Terpaksa Menikahi Alia episode 6. Di dalam acara pagelaran. Tuan Gibran, tempat dudukmu juga berada di sini. Sungguh kebetulan ya, ujar Abrar. Iya, benar juga. Kamu duduk di sini akan terlihat lebih indah menonton dari sisi ini. Abrar duduk di tengah-tengah antara Gibran dan juga Alia. Cekrek, cekrek. Abrar menundukkan badannya agar bisa berbicara dengan Alia. Nona Alia, panggil Gibran. Alia pun melakukan hal yang sama agar bisa melihat Gibran. Tema pagelaran kali ini adalah langit berbintang, terinspirasi dari lukisan terkenal dari luar negeri. Temanku ini menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun untuk mempersiapkan konsep ini. Awalnya dia ragu menggunakan tema ini karena takut tidak sanggup menghidupkan tema yang terkenal ini. Tuan, temanya kali ini sedikit berubah ya. Ini adalah final dari pagelaran kali ini, langit berbintang. Alia melihat ke arah panggung. Wah, cantik sekali, ujar Alia. Semua tamu pun bertepuk tangan. Akhirnya aku bisa menonton pagelaran desainer pakaian Indonesia yang terkenal skala internasional, ujar Alia. Dan acara itu pun selesai di luar gedung kesenian. Bagaimana menurutmu pagelaran kali ini? Wah, luar biasa tuan. Ini adalah pagelaran paling indah yang pernah kulihat. Banyak sekali pangsa pasar busana di Indonesia dan para desainer sangat menantikannya. Aku kenal beberapa desainer lainnya. Jika ada kesempatan, mari kita menonton bersamaku lagi, ajak Gibran. Abrar yang keluar belakangan langsung memeluk Alia dari belakang. Alia suka menonton pagelaran, mengapa tidak memberitahuku, ujar Abrar. Aku dengar Tuan Abrar dan istrinya saling mencintai. Jangan bilang kamu tidak tahu apa hobi istrimu sendiri. Ah, sepertinya Tuan Gibran sangat mengerti hobi istriku. Aku sibuk dengan pekerjaanku dan aku sedikit mengabaikannya. Tapi di masa depan jika ada yang ingin dia lakukan, aku pasti berada di sisinya. Bukan begitu Alia? Ujar Abrar. Iya, Alia menjawabnya dengan ragu. Terima kasih ya Tuan Gibran sudah peduli dengan Alia. Tapi Tuan Gibran tinggal di luar negeri cukup lama. Aku tidak tahu jika kamu sudah mendengar ceritanya. Cerita apa? Abrar menatap Gibran dengan tatapan sinis. Tentang anjing usil yang menangkap tikus, ujar Abrar. Alia, ucapkan selamat tinggal pada Tuan Gibran. Kita harus pergi sekarang. Abrar menggandeng tangan Alia. Oh, oke. Gibran, aku sebaiknya pergi dulu ya, ujar Alia. Bagaimana mungkin versi Tuan Abrar yang seperti ini jauh lebih mengerikan daripada ketika dia marah, gumam Alia. Abrar sangat cemburu dengan kedekatan Alia dan juga Gibran. Saat pergi, Gibran mengepalkan tangannya, merasa kesal dengan suami Alia. Setelah agak jauh melangkah, Alia membalikkan badannya dan melihat ke arah Gibran. Maaf, ujar Alia. Alia memberikan isyarat maaf kepada Gibran dan Gibran pun tersenyum. Desainer yang mempunyai acara tersebut mendekati Gibran. Gibran, wanita cantik mana yang sedang kamu lihat? Aku sudah berdiri di sampingmu cukup lama dan kamu tidak menyadarinya. Aluna, wanita dewasa tidak mungkin bergosip kan? Kamu masih membosankan ya seperti dulu. Jika kamu memiliki wanita yang kamu sukai, beranikan dirimu dan kejar dia. Jangan seperti sebelumnya, menyukai seseorang diam-diam hingga akhirnya dia pindah sekolah. Kau bahkan belum sempat berbicara dengannya, dan kamu malah berkeliling dunia layaknya paket yang tersesat, ledek Aluna. Kali ini itu tidak akan terjadi lagi, ujar Gibran. Ah, jangan bilang kamu. Keesokan paginya di rumah Abrar. Abrar duduk di ruang keluarga dengan laptop di pangkuannya. Tuan Abrar, kamu tidak pergi bekerja? Apa kamu berasal dari desa? Kamu tidak tahu adanya rapat online? Nanti malam kamu jangan tidur larut malam. Besok kamu bisa bangun terlambat. Penerbangannya siang hari ke Jepang. Ajak Abrar. Iya.
Alia pun pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku hampir mati kelelahan. Alia mengingat pertanyaan Abrar semalam saat pulang dari pagelaran. Kamu sungguh suka melihat pagelaran? Tidak, kamu tidak tahu ya impianku. Impianku itu adalah untuk menjadi desainer hebat. Jadi aku harus pergi melihat banyak sekali pagelaran terkenal di sana. Aku tahu, kamu harus melihatnya langsung di New York, London, Hong Kong, dan Paris. Aku akan membawamu. Alia pun duduk dari tidurnya. Aku ingin menonton pagelaran lagi, menjelajahi dunia seperti ini. Siapa yang sanggup melakukannya? Meskipun bisa sekalian jalan-jalan, tapi mengapa dia melakukan ini semua kepadaku? Bukannya aku hanya seorang pelayan? Ujar Alia. Di tempat lain, Kalista melihat kabar berita mengenai Abrar dan juga Alia yang mendatangi pagelaran terkenal. Bagaimana bisa sih wanita rendahan seperti Alia itu begitu beruntung? Mengapa dia? Kenapa? Kalista menyobek surat kabar itu. Kalista, mengapa kamu seperti ini? Siapa yang mengganggumu? Tanya ibunya. Siapa lagi, Bu, kalau bukan wanita rendahan itu? Si Alia. Ibu, mengapa kamu tidak menyuruh ayah untuk memanggil wanita rendahan itu kembali kemari? Aku tidak peduli ya bagaimana cara mencarinya. Dia sudah tidak peduli denganku lagi. Kalista, apa yang ingin kamu lakukan? Aku punya rencanaku sendiri. Selama dia kembali, aku pasti akan membuatnya tersiksa seperti di neraka. Malam harinya, Alia pergi ke rumah orang tuanya. Tok tok tok. Alia, kamu bahkan membawa hadiah ketika kamu kembali pulang. Kemarilah duduk di sini, ujar ibu tiri Alia pura-pura baik. Di mana ayahku? Tanya Alia. Oh, ayahmu memiliki urusan. Jadi dia pergi. Dia akan kembali sebentar lagi kok. Ah, ternyata ini adalah triknya lagi. Bagaimana mungkin aku percaya ayah akan memanggilku pulang karena rindu kepadaku? Gumam Alia. Alia, ayahmu sungguh memiliki urusan sekarang. Baiklah, aku akan pergi. Tidak ada lain kali untuk ini. Alia pun keluar dari rumah orang tuanya. Alia menghentikan langkahnya karena ada sesuatu yang tertinggal. Aku sungguh marah hingga aku meninggalkan tasku di sana. Alia pun kembali ke rumah orang tuanya dan dia berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka dan dia mendengar obrolan Kalista bersama ibunya. Hei, dia benar-benar berbeda ya ketika sudah menikah. Semuanya yang dia bawa adalah alat kesehatan dari merek terkenal. Barang ini semuanya jika ditotal mungkin lebih dari 100 juta, ujar ibu Kalista. Memangnya kenapa jika dia menikah dengan pria kaya? Bukan berarti dia tidak ingin melihat kita lagi kan? Kalista memegangi tas Alia yang bermerek itu. Mengapa sih wanita rendahan itu sangat beruntung, Bu? Keberuntungan apa? Dia bahkan tidak bisa menjaga pria miliknya sendiri. Dilan bilang sangat mencintainya setelah mengejarnya selama 2-3 tahun. Apa hasilnya? Dia sama seperti ibunya, yaitu wanita rendahan, ujar ibu Kalista. Iya Bu, benar sekali. Ibu, apa ibu tahu? Mereka bersama begitu lama kan? Dia bahkan tidak membiarkan Dilan menciumnya. Aku sudah bercinta dengannya, namun dia masih ingin melanjutkan hubungan dengan Alia. Ya, jadi aku menemukan kesempatan dong untuk dia melihatnya. Ah, kerja bagus anakku. Namun jangan sampai ketahuan ayahmu ya tentang hal ini. Aku tidak sebodoh itu, Bu. Brak. Alia pun membuka pintu rumah itu dengan sangat keras. Terima kasih ya sudah mengambil tasku dan membuatku melihat pertunjukan indah ini, ujar Alia. Kamu? Sejak kapan kamu kembali? Apa yang kamu dengar? Aku mendengar semuanya. Terima kasih ya sudah melepaskanku dari sampah yang bahkan tidak bisa mengendalikan setengah tubuhnya. Dan ini sangat cocok denganmu, ujar Alia menatap remeh Kalista. Apa kamu menertawakanku seperti itu? Rebut aja Dilan kembali jika kamu bisa. Apa kamu pikir aku buta? Bahkan Dilan tidak bisa menandingi kekayaan dan status serta kemampuan suamiku. Untuk apa aku tinggalkan emas hanya untuk sampah sepertinya?
Kalista hendak menampar Alia, namun Alia langsung menepisnya dan menampar kembali Kalista. Kalista memegangi pipinya yang merah. "Aku sudah menahan ini cukup lama ya, jangan sampai aku melihatmu lagi." Alia pun menutup pintu dengan sangat keras. Kalista tersenyum licik dan memegangi pipinya yang terkena tamparan. "Untung aja selama ini aku tidak pernah menganggapnya sebagai adikku." Alia menangis ketika mengingat masa-masa indah antara dia dan juga Dylan, dan tidak sengaja dia menabrak seseorang. Bersambung.